Tahukah saudara, pada saat Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu terjadi pada saat perayaan Paskah orang-orang Yahudi. Dan perenungan firman Tuhan kali ini mengambil tema Yesus Anak Domba Allah. Saudara, Paskah pertama terjadi ketika bangsa Israel ada di tanah perbudakan Mesir. Pada waktu itu Tuhan mengutus hambanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian Musa berhadapan dengan Firaun dan akhirnya Tuhan menurunkan tulah atas Mesir. Tulah yang pertama sampai ke-10, kematian anak sulung. Dan menariknya di tulah yang ke-10 ini, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari maut sehingga tidak mengalami kematian anak sulung. Keluaran yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ke-7, syaratnya apa? Syaratnya adalah bangsa Israel ini harus menyembelih anak domba jantan yang tidak bercela. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kemudian harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya, anak domba jantan tidak bercela, kemudian disembelih pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit untuk apa? Dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang-orang memakainya. Jadi di rumah-rumah orang Israel pada waktu itu dibubuhkan atau dioleskan darah anak domba yang sudah disembelih tadi. Ya. Kemudian apa yang terjadi di ayat yang ke-12 sampai ke-14, demikian firman Tuhan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, baik manusia maupun hewan. Dan terhadap semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak ada tulah yang memusnahkan kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, dan kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun, dan kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah peristiwa Paskah yang pertama. Bagaimana mereka, orang-orang Israel ini diselamatkan dari tulah maut, kematian anak sulung. Ya, saat malaikat maut lewat, rumah yang ada darah anak domba tadi dilewati, tidak mengalami maut. Inilah yang disebut Paskah Yahudi. Saudara, apa kaitannya dengan Yesus Anak Domba Allah? Tentunya ini bukan sekedar perkataan yang Yohanes sampaikan, tetapi Yohanes melihat ketika itu, Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus Kristus datang kepadanya, dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yohanes tahu bahwasanya Yesus adalah Mesias itu sendiri. Dialah yang nantinya menghapus dosa manusia, dan dialah yang menyelamatkan setiap kehidupan manusia, terlebih bagi mereka yang percaya kepadanya. Kemudian kenapa disebut domba? Karena Yesus adalah penggenapan dari Paskah itu sendiri. Jadi makna singkatnya adalah anak domba Allah. Yesus adalah korban yang disiapkan. Bagaimana kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, darahnya tercurah, itulah tanda bagaimana kita diampuni setiap dosa kita. Kita dibebaskan dari maut, dan kita menerima kehidupan kekal ketika kita percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi ini adalah maknanya, Yesus Anak Domba Allah memang benar korban yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya bagi setiap kita, sehingga kita yang harusnya binasa oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh dosa-dosa kita, tetapi disucikan, diampuni lewat karya salib Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini kesinambungan bahwasanya Yesus adalah Anak Domba Allah, dan kita dibebaskan dari perbudakan dosa, menerima kehidupan yang kekal, menerima damai sejahtera, menerima sukacita. Hidup kita hidup yang penuh dengan anugerah kasih Tuhan. Jadi
Yesus benar-benar anak domba Allah yang sudah dipersiapkan bagi dunia ini. Yohanes 3 ayat yang 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, tetapi mengalami hidup yang kekal. Demikian yang kita alami ketika kita mengikut Yesus. Kita percaya korban Yesus sekali untuk selama-lamanya. Darahnya sudah dicurahkan bagi saya dan saudara. Biarlah kita meyakini, mengimani bahwa darah tersebut menyajikan, mengampuni, dan meluputkan kita dari maut. Karena kita mengalami kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus sampai selamanya. Biarlah perenungan firman Tuhan kali ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahwasanya lewat Paskah ini kita diingatkan darah anak domba tersebut sudah dicurahkan bagi saya dan saudara. Sudah dibebaskan kehidupan kita dari perbudakan dosa dan mengalami kehidupan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.